Oke, jadi saya ulang sedikit. Yang pertama, perhitungan OPT atau optimasi geometri itu baru energi elektronik. Apa itu energi elektronik? Nanti saya ingatkan kembali. Yang kedua, untuk mengetahui energi dalam, entalpi, dan sebagainya, perlu ada tambahan perhitungan, yaitu perhitungan frekuensi. Tapi hal penting lain yang ketiga adalah bahwa perintah ini, perintah untuk menghitung frekuensi, itu bisa juga dilakukan bersamaan dengan optimasi geometri. Ini saya tebalkan aja biar jelas. Ya, tuh, jadi seperti ini perintahnya. Tanda seru B3LYP, Dev2 SVP, yang ini adalah teorinya, ini adalah basis setnya atau fungsi gelombangnya, ini perintah untuk optimasi, ini perintah untuk perhitungan frekuensi. Ini supaya datanya lengkap. Jadi bisa langsung ya. Jadi untuk selanjutnya Anda langsung saja ya. Ini dalam saya bahas satu-satu demi untuk pembelajaran saja. Tapi selanjutnya Anda bisa melakukan langsung untuk molekul-molekul berikut. Termasuk nanti untuk yang anorganik ya. Nah, hari ini kita targetnya seperti saya sudah sampaikan, kita masuk ke anorganik hari ini atau minggu depan ya. Sebentar, rencana saya sudah tuliskan rencananya di sini ya. Jadi eh, ya tanggal 17 Maret masih kimia organik, 31 Maret hari ini kita beralih kimia anorganik, betul ya. Jadi anorganik. Pengaruh pelarut saya kira sekaligus saja lah untuk anorganik maupun organik. Jadi lebih baik kita tidak pengaruh pelarut dulu, tapi kita ke kimia anorganik dulu ya. Nah, cuma ini harus dituntaskan dulu pembahasan mengenai frekuensi ini. Jadi yang harus diketahui adalah bahwa energi molekul itu tidak hanya energi elektronik. Energi elektronik ini saya ingatkan kembali saja di sini bahwa energi elektronik itu mencakup ini yang sudah kita bahas ya. Energi kinetik elektron, energi interaksi dengan energi interaksi. Jadi kinetiknya cuma elektron. Ini yang sekali lagi saya ingin tekankan, jangan sampai Anda lupa ya bahwa kinetik inti tidak termasuk dalam perhitungan energi elektronik. Jadi intinya dianggap diam, ya. Intinya dianggap diam. Jadi yang bergerak dianggap hanya elektron, lalu ada interaksi, interaksinya lengkap. Elektron-elektron, elektron inti, inti-inti. Plus ada efek kuantum, ya, karena spin elektron dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan dengan kalimat ini sudah sangat jelas cakupan energi elektronik seperti apa. Lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah saya bisa tuliskan di sini. Kita bisa buat pertanyaan di bawah sini. Lalu supaya mempertegas apa yang saya sampaikan barusan. Lalu apa eh, kapan energi kinetik inti dihitung? Nah, ya, karena di sini sekali lagi cuma energi kinetik elektron. Nah, ini pertanyaan yang penting. Nah, jawabannya adalah bahwa gerakan inti itu akhirnya kalau dalam molecular science atau ilmu molekul gitu ya, sains molekul, gerakan inti itu akhirnya terrepresentasikan dalam tiga bentuk energi. Yang pertama energi translasi sudah saya bahas ini ya. Artinya si molekul itu misalnya asam glikolat, semua intinya bergerak secara berjamaah ke arah satu arah tertentu gitu ya. Seperti mobil dengan semua komponennya bergerak ke arah depan gitu misalnya ya. Nah, itu adalah energi translasi. Kan jelas inti-intinya kalau secara sekelompok inti itu secara berjamaah bergerak menuju arah tertentu, akhirnya ada energi kinetik kan? Itu satu. Jadi yang satu adalah translasi namanya. Yang kedua, nah dihitung ketika kita ngitung frek, translasi ikut dihitung.
ya ketika kita tambah frag gitu, perintah frag. Yang kedua adalah ketika molekul itu berputar mengelilingi suatu sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z, dan sumbu-sumbu itu harus melewati pusat massa molekul, pusat massa. Sekarang saya buat pertanyaan dulu. Tolong dibuka. Ini sebelum saya lanjutkan, di sini nanti ada tambahan ya. Kapan energi kinetik dihitung? Yang pertama translasi. Tapi coba Anda buka dulu Sokratif ya. Semuanya Sokratif, aplikasi Sokratif. Lalu jawab pertanyaan true false berikut. Yaitu, bentar. Pertanyaan true false-nya adalah, ini saya tambahkan ini aja. Hmm, ah, sebentar. Oh ya, yang untuk molekul H2 H, HCl aja ya. Atau jangan HCl, yang agak HCl terlalu ekstrim perbedaannya ya. Kita buat misalnya CO aja. Pusat massa molekul CO tidak berada tepat di tengah antara inti atom C dan O, ya, melainkan lebih dekat ke nah ini yang kamu harus jawab, ke atom C atau ke arah atom O. Nah ini kamu jawab sebagai true ya, ini jawab sebagai false. Silahkan Anda. Oh ini roomnya masih salah ini kayaknya. Ini finish activity dulu. Terus iya ini. Betul ya, UI S2 Kimia, betul tuh roomnya. Oke, sekarang Anda jawab true atau false. Silahkan. Jadi bayangkan dia adalah molekul linear ya. Karena cuma dua atom udah pasti linear. Pusat massanya ada di garis penghubung antara inti atom C dengan inti atom O. Kenapa elektron tidak disebut-sebut? Sebetulnya elektron tentu ikut menentukan pusat massa di mana. Cuma massa elektron itu 11.000 lebih ringan dari massa inti atom karbon misalnya ya. Lebih malah. 11.000. Jadi elektron itu sangat ringan sehingga kalaupun dia mempengaruhi pusat massa, pengaruhnya kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang benar nih. Lebih dekat ke C atau lebih dekat ke O. Saya lihat luar biasa, 87% dominan yang ke arah O. Bagus, mayoritas benar. Kenapa? Karena C 12 masanya, O 16. Pusat massa pasti lebih dekat ke yang lebih berat. Ya, lebih tinggi masanya. Jadi mayoritas sudah betul. Jadi yang untuk 13% yang bilang lebih dekat ke C, tolong ini ya diingat kesalahannya seperti apa. Ya. Nah,
Saya ulangi tadi, akhirnya ketika dia berrotasi, rotasi itu harus melalui sumbu dan sumbunya itu melalui pusat massa tadi, gitu ya. Jadi buat garis kemana lah, terserah ke atas bawah atau depan belakang atau kiri kanan, tapi harus melalui pusat massa itu. Lalu dia diputar si molekulnya ke mengelilingi sumbu tersebut, ya. Itulah yang disebut sebagai, untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah ini, elektronik tidak menghitung gerakan inti, jadi ini akhirnya rotasi. Kalau rotasi kan intinya berput bergerak dalam bentuk memutari suatu sumbu. Lalu satu lagi vibrasi ya. Jadi ini menegaskan kembali apa yang dibahas agak terburu-buru pas tanggal 17 ya. Nah, lalu di sini makanya kita bahas terus vibrasi, gitu kan ya. Kita sudah bahas ini perhitungannya bagaimana. Lalu luarannya itu ada energi vibrasi total, tapi termasuk juga ini, makanya itu yang saya bilang kan sekaligus dihitung. Jumlah tiga terakhir dikurangi zero point vibrational energi disebut energi thermal. Gitu ya. Terus ini perintahnya sudah. Sekarang ini kita bahas agak lebih mendalam. Energi translasinya itu sangat bergantung proporsional terhadap, kita mulai energi translasi dulu ya. Energi translasi proporsional terhadap suhu kan. Rumusnya menurut teori Bianek gas. Jadi ini perhitungan yang paling gampang dari semua perhitungan di kimia komputasi. Ini gas gampang, energi kinetiknya itu adalah sama dengan energi kinetik translasi ya. Ini EK itu akhirnya maksudnya dibatasi energi kinetik translasi, dia bergerak lurus, itu yang sudah saya bahas minggu lalu, yaitu 1,5 KT atau 3/2 KT gitu kan. Terus kalau energi rotasi itu, energi rotasi juga bergantung suhu tapi tidak terlalu cukup proporsional juga, juga bergantung suhu, juga proporsional terhadap suhu ya. Tapi, nah ada tapinya. Untuk ini nih yang harus diingat. Sekarang pertanyaan berikutnya. Dari energi translasi rotasi vibrasi, mana yang, nah kamu tanya apa, jawab lagi pakai ini ya, pakai A B C D E ya. Jadi pertanyaannya adalah, supaya Anda paham nih bagian ini. Pertanyaannya adalah eh, mana yang, mana energi, jenis energi molekul yang tidak terkuantisasi. Nanti apa itu kuantisasi ya, saya nanti aja saya jelaskan. Kamu harus tahu dulu lah ya. Kira-kira apa maksudnya terkuantisasi? Yang A, energi elektronik, energi vibrasi, energi rotasi, energi translasi. Ada apa lagi ya? Energi inti lah. Energi inti juga ada yang dalam bentuk spin inti ya, intinya berputar. Selain kalau misalnya intinya berubah, ada reaksi inti misalnya, tentu ada energi ikatan inti ya, energi ikat inti disebutnya. Nah dari semua ini, terutama ini maksudnya spin inti ya, itu Anda harus memilih yang mana yang tidak terkuantisasi. Silahkan Anda jawab. Masih 0% semua.
Ini akhirnya energi, ya ini energi elektronik, sedangkan tiga ini akhirnya eh, merupakan penyusun dari energi thermal ya. Hmm, kita tunggu sebentar. Ya, coba kita lihat ya. Mudah-mudahan kan gampang, tinggal klik aja. Yang jawab baru berapa orang nih? 13. Atau saya screen. Baru 13. 14 orang. Oke, ya sudahlah cukup. Nah, mayoritas 75% menjawab yang D. Dan itu yang benar. Wah, bagus nih. Dua pertanyaan, dua-duanya mayoritas benar. Yang tadi 87% benar ya. Ini sekarang 75%. Iya, energi translasi. Kalau translasi maksudnya energi molekul itu bergerak lurus seperti dalam pembahasan teori kinetik gas. Ya, energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat dan V-nya bisa berapapun. Bebas. Sedangkan yang disebut terkuantisasi adalah dia punya tingkat-tingkat kan. Jadi hanya energi transisi bagus lah, 3/4 kelas menjawab dengan benar. Elektronik jelas ada, bukan ada jelas terkuantisasi ya. Yang ditanyakan yang tidak kan ya. Eh, Yaitu mestinya ada energi sigma 1s, sigma 1s bintang dan sebagainya. Kan vibrasi jelas eh, terkuantisasi yang rumusnya tadi itu V plus setengah kan. V-nya 0, 1, 2 artinya kan ada kuantisasi, ada tingkat-tingkat. Rotasi ada itu, cuma rumusnya eh nah, rotasi permukaan tapi untuk partikel kecil seperti molekul ya, rumusnya tidak sesederhana ini karena kalau translasi tadi tidak terkuantisasi. Jadi energi rotasi itu terkuantisasi dengan rumus yang tidak sederhana. Kita pakai hanya untuk molekul yang linear dengan yang apa namanya simetris ke segala arah, misalnya SF6 ya, SF6 itu ke arah X Y Z sama, jadi itu disebutnya sferik ya, hanya untuk, jadi saya batasi dulu, tidak berlaku untuk semua molekul, untuk molekul linear. Dan ini karena kini bukan kuliah kimia fisik, saya tidak akan bahas rumusnya yang lengkap ya, saya akan batasi saja untuk sebagai wawasan molekul, sekali lagi yang saya akan beritahu ya, dan molekul sferik. Kalau apa molekul, nggak usah pakai kurung lah. Kalau linear kan misalnya tadi CO itu ya. Kalau sferik misalnya SF6 atau Fullerene misalnya gitu ya. Nah, untuk itu rumusnya energi rotasi itu sama dengan energi rot aja lah gitu ya. Energi rotasi. Ada yang bisa menyebutkan energinya gimana? J kali J plus satu kali H coret. Nah, ini nulisnya gimana? Nanti ada H coret. Saya cari di simbol ya. Dibagi H, tetapan Planck ya. Tetapan Planck, tapi dicoret maksudnya H per 2 pi. Kalau dicoret itu artinya H per 2 pi dibagi oleh 2i. Udah, sederhana saja. Tapi itu untuk molekul linear dan sferik. Apa itu I? Coba silahkan pakai short short answer saja. Saya ingin tahu. Anda tahu nggak sih apa yang dimaksud I? Apa yang disebut C juga? Coba tulis. Oh, gini, saya buat pertanyaannya ginilah supaya sekaligus dua itu. Ya, nomor 5.
apa yang apa apakah besaran J dan I, ya, J dan I, ini pilihan, maksudnya J dan I yang ada di ini kan ada J nih di sini dan di bawahnya per 2 I. Ada I. Apa itu J dan I? Silahkan tulis nama dulu ya. Tulis nama dulu baru jawab. Jadi rumusnya tidak seperti di atas 1,5 kT langsung hubungannya dan suhu. Kalau secara kuantum tidak begitu ya. Walaupun memang tetap proporsional terhadap suhu, tapi ketika suhu dinaikkan, dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, gitu lah ya. Nah, selain internalisasi, tadi yang saya belum bahas juga adalah zero point vibrational energy. Tapi itu dibahasnya di halaman yang berbeda lah ya. Ya, cuma ini untuk menegaskan kembali saja bersama energi vibrasi mau mewakili energi yang disebut ya energi termal. Nah, sekarang kita lihat. Eh, baru satu orang yang jawab. J itu apa? I itu apa? Yang kamu tahu aja lah. Kalau cuma salah satu tahu ya silahkan. Ini kok dua orang menjawab. Nah, kita tunggu sebentar. Coret itu tetapan pelang dibagi dua pi. Saya tidak tanya H-nya itu apa jadinya ya. Cukup J dan I-nya. Nah, sambil nunggu jawaban Anda, jadi dalam kimia komputasi Anda perlu punya kemampuan untuk mengkorelasikan hasil komputasi itu dengan fenomena molekulnya ya. Jadi bahwa energi molekul itu sebetulnya kumpulan dari beragam energi. Jadi harus bisa membayangkan translasi itu seperti apa. Udah bisa membayangkan kan mestinya ya. Asam glikolat bergerak ke satu arah bersama-sama seluruh atomnya gitu kan ya. Inti atomnya. Sebenarnya bergerak yang lebih dominan untuk mengatur gerakan yang masanya besar yaitu inti atomnya. Tapi ketika inti atom bergerak, si kerapatan elektronnya ikut serta gitulah ya. Itulah yang disebut molekul bergerak translasi. Rotasi bisa kebayang lah muter. Kalau vibrasi dia mendekat menjauh atau sudutnya berubah-ubah ya. Atau sudut torsinya. Nah, kita lihat. Sudah separuh yang menjawab, baguslah. Ini yang hadir sudah berapa orang? Sudah semua, oke. Baguslah. Jadi makanya tidak perlu saya, apa namanya, rekam. Tidak perlu saya absen. Saya asumsikan hadir semua. Nah, ini jawabannya itu adalah J bilangan kuantum tanpa satuan ya. I adalah momen inersia ya. Jadi J bilangan kuantum. Lebih lengkapnya bilangan kuantum rotasi. Ini masih banyak juga yang disebut cuma bilangan kuantum saja. Bilangan kuantum rotasi. Dengan I adalah momen inersia. Bagaimana menghitung momen inersia udah diajarin sejak di SMA. Yaitu tentang rotasi benda tegar. Ya, Anda bisa lihat lagi cara menghitung itu. Nah, oke, kita masuk sekarang ke beragam energi itu kita integrasikan untuk menjadi berbagai konsep. Ini perintah Linux sudah ya. Nah,
beberapa sebentar. Ya, di halaman berikut kalau gitu. Jadi setelah ini Anda perlu tahu, ini saya copy saja. Ini sekarang ZPVE, energi dalam, dan entalpi. Nah, ini masuk ke konsep-konsep tambahan. Tadi kan ada sudah itu. Nah, ZPVE itu apa? ZPVE atau sing kepanjangannya adalah Zero Point Vibrational Energy. Itu adalah energi vibrasi molekul pada minimum. Nah, energi vibrasi itu minimum. Nah, atau bisa juga disebut energi vibrasi molekul pada tingkat terendah. Ini pakai koma, ini bisa atau artinya ya. Pakai gini aja, jangan pakai koma lah supaya tahu ini maksudnya. Bisa banyak definisi ya. Bisa juga pada suhu 0 Kelvin. Karena kalau 0 Kelvin suhunya rendah sekali dia itu. Jadi ini saya kasih garis tegak itu maksudnya berbagai cara untuk mendefinisikan zero point energi ya. Yang pertama energi vibrasi molekul yang minimum. Atau bisa juga pada tingkat terendah, artinya tingkat yang terkuantisasi tadi, atau pada suhu 0 Kelvin. Nah, rumusnya saya copy tinggal dari sini. Untuk yang vibrasi, akselerasi vibrasi mana? Ini ya vibrasi. Eh, wah ini vibrasi. Kan rumusnya ini ya, energi vibrasi. Lalu yang disebut minimum itu gimana? Ada yang bisa menyampaikan coba? Bisa di chat situ atau open mic? Jadi kalau rumusnya begini, lalu ZPV itu yang mana? Silahkan. Nah ini kita jadikan ini aja. V ini saya tulis di sini. V nya bisa sama dengan dan kuantum vibrasi ya. Sudah saya beritahu minggu lalu, 2 minggu lalu. Jadi gimana zero point dari rumus itu? Belum ada yang nulis. ZPVE dengan menggunakan rumus ini, ZPE itu bagaimana? Nah, itu yang saya tanya. Ah, betul sekali, adik. Sederhana saja kan jadinya kan ya. Adalah ketika V sama dengan nol. Tentu saja kalau suhu kamar, V-nya tidak nol karena udah suhunya cukup tinggi itu 298. Mungkin sudah pindah ke V sama dengan 3 misalnya gitu ya atau 4. Tapi kalau pada suhu 0 Kelvin, dia pada keadaan energi yang paling rendahnya, yaitu ketika V-nya nol. Jadi artinya kesimpulannya, energi vibrasi titik nol, ini kan ZPVE ya, bahasa Indonesia itu kan jadinya ya zero point vibrasi nol energi. Energi vibrasi nol adalah setengah H Hc per lambda atau H nu itu frekuensi ya. Huruf Yunani yang disebut nu. Jadi ini ya. Tapi dijumlahkan untuk semua modus vibrasi. Saya bisa kembali ke yang bahasan kita 2 minggu lalu. Nah ini mudah-mudahan dengan pembahasan walaupun ini kimia fisik katanya susah.
Tapi kalau pembahasan bertahap gini mudah-mudahan menjadi paham. Nah ini misalnya pH 3 berapa kemarin? Dia tidak linear, jadi pakai rumus yang 3n min 5. Untuk linear 3n min 6, 3n min 6. Pakai min 6 ya. N-nya adalah jumlah atom, ada 4 atom, B 1, 3H, jadi 4 atom, 3 kali 4 adalah 12 kurang 6, ada 6 modus. Ya, jadi jawabannya belum saya tulis di sini kemarin. Jawab jumlah modus vibrasi BH3 adalah 6. Jadi maksudnya balik lagi ke sini. Nah, untuk semua modus ya, untuk BH3 ada 6 frekuensi. Bisa aja ada frekuensi yang sama, akhirnya bisa tergenerasi ya, tapi totalnya pokoknya 6 frekuensi. 6-6-nya dihitung, jadi misalnya setengah kali H kali C kali lambda yang pertama. Atau kalau C per lambdanya diganti frekuensi boleh, frekuensi yang pertama. Lalu nanti ditambah yang setengah H nol juga, setengah H kali frekuensi, tapi yang kedua ditambah lagi yang ketiga dan seterusnya ditotalkan. Paham ya sekarang ya? Ditotalkan. Ya. Nanti energi dalam sekarang kita berpindah ke energi dalam. Jadi energi vibrasi sudah ini. ZPVE sudah ya. Sekarang kita masuk ke apa? Energi dalam. Energi dalam. Oh ya, sebentar. Tergantung. Energi dalam itu ada dua macam. Ada pada suhu 0 Kelvin, ada pada suhu kamar atau suhu yang lebih tinggi misalnya ya. Nah, untuk yang suhu 0, coba kamu eh, jawab. Energi dalam itu adalah anu ditambah anu, ya. Nah, itu apa tambah apa? Coba kamu mikir sedikit, lalu menyimpulkan pakai short answer lagi ya. Tulis nama sebentar. Nah, kita short answer lagi. Itu tulis nama dulu ya. Pertanyaannya saya ulangi. Pertanyaannya adalah ini. eh, Apa yang dimaksud dengan energi dalam? Dalam konteks kimia komputasi ya, jangan bilang energi dalam itu ambil dari definisi energi dalam di kimia fisik. Tidak, ini maksudnya yang kita hitung. Jadi apa dengan ditambah apa lagi, energi apa saja yang dijumlahkan ketika kita ingin hitung energi dalam. Ini energi dalam pada suhu 0 Kelvin dulu. Suhu 0 Kelvin dulu ya. Pada suhu 0 Kelvin. Silahkan Anda jawab. Sempatlah ini nanti habis ini anorganik ya. Setelah sebelumnya organik melulu. Ngira-ngira aja lah pakai logika dari semua yang kita bahas. Tadi kan kita bahas energi elektronik, terus energi molekul, energi termal, terus macam-macam. Nah, dari situ semua kamu mikir kira-kira energi dalam itu apa tambah apa. Kalau pada Sunol Kevin, nanti pertanyaan berikutnya adalah pada apa yang dimaksud
Energi dalam pakai nalar aja dulu ya. Ada suhu kamar. Nah, tuh silahkan dijawab. Ini enggak ada restart numbering ya. Oh, ada. Start 67. Oh ya, start 7. Oke, ini kan sampai 6 ya. Coba kita lihat jawaban Anda. Berapa orang yang udah jawab? Udah 6 lumayan. Dikit lagi lah sampai 10 orang. Sampai separuh. 4 orang lagi silahkan jawab. Saya minta partisipasi ya jadinya. Kayak yang ini dulu ya. Tadi iya yang ini dulu. Yang nomor 6 dulu. Oke, nah bagus sekali. Energi dalam Ki tambah itu. Belum sampai Ki. Energi elektronik tambah. Nah itu udah cukup banyak yang benar. Adalah separuh kurang. Sudah benar. Jadi jawabannya itu adalah energi dalam itu sama dengan pada 0 Kelvin ya. Sama dengan energi elektronik yaitu tadi gerak kinetik elektron tambah interaksi-interaksi antar inti, atom dan elektron, inti dan elektron maksud saya. Ya, bisa elektron-elektron, bisa inti-inti dan sebagainya. Itu energi elektronik ditambah ZPVE yaitu energi yang paling rendah dari vibrasi. Jadi vibrasi mustahil nol. Jadi kamu bayangkan molekul ya. Kalau kita dinginkan sampai 0 Kelvin, yang tadinya bergerak translasi, gas misalnya jadi diem karena padat kalau suhu rendah. Muternya juga diem pasti karena dia padat juga. Yang tersisa adalah vibrasi. Dan vibrasi rumusnya ada plus setengahnya kan, jadi tidak mungkin nol. Ya, sudah bagus. Sekarang ini, apa yang dimaksud dengan eh, energi? Saya selanjutkan tulis namanya ya. Short answer lagi, tulis nama Anda. Sekarang energi dalam pada suhu kamar. Jadi apa? Kalau pada suhu nol sudah terjawab oleh beberapa tadi ya. Anda harus membayangkan ya si molekul itu berperilaku seperti apa ya. Menari-nari gitu kan, bergetar. Setiap ikatannya bergetar. Lalu dia muter lagi terhadap sumbunya. Ada rotasi. Dia juga bergerak ke sana kemari. Nah, tinggal dikaitkan imajinasi Anda tadi yang barusan saya sebut, dikaitkan dengan konsep-konsep yang kita bahas ini. Ya, oke kita bahas aja. Ini baru 6 nggak apa-apa lah. Energi elektronik tambah, ini tambah thermal correction. Cuma masalahnya thermal correction itu apa? Jadi elektronik Miska udah betul itu. Elektronik tanpa ZPVE tambah translasi tambah rotasi tambah vibrasi. Ada kesalahan sedikit dari jawaban itu. Dikit sekali. Coba kita lihat Anis misalnya. Kurotul, Anis Kurotul.
Elektronik tambah ZPVE, tambah translasi, tambah rotasi, tambah vibrasi termal. Ah, itu udah betul kalau itu. Vibrasi termal. Ya, maksudnya vibrasi termal, vibrasi yang akibat suhu saja. Jadi yang setengah Hano yang pada suhu 0 Kelvin itu tidak diikutkan karena ZPV kan sudah ikut sebelumnya, ya. Nah, ini udah 12 orang. Eh, jadi kalau mau kita tulis jawabannya itu adalah energi elektronik, yaitu tadi elektron bergerak bergerak sana kemari dan berinteraksi dengan inti segala macam, sesama elektron tolak menolak, inti-inti juga tolak menolak, dan semua itu kan yang tadi sudah saya sebut, ditambah ZPVE di mana intinya tidak lagi dianggap diam, dia bergetar mendekat menjauh, tapi pada energi yang minimum setengah Hanu, tapi setengah kali H kali frekuensi, tapi frekuensinya banyak kalau molekulnya besar. Kalau molekulnya di atom cuma CO aja ya, vibrasinya cuma satu karena cuma vibrasi ulur saja kan. Nah, ini ditambah energi translasi, ditambah energi rotasi, ditambah kenaikan energi vibrasi dari yang setengah Hano gitu. Cuma deltanya saja khusus untuk vibrasi. Kalau translasi kenapa sepenuhnya? Karena memang dia diem kalau suhu 0 Kelvin kan. Sama sekali tidak bergerak. Si molekul itu tidak bergerak lurus. Dia diam karena dia padat. Jadi nol pada suhu 0 Kelvin. Energi rotasi juga nol, dia tidak muter-muter lagi. Tapi energi vibrasi ada. Makanya kenaikan energi vibrasi akibat kenaikan suhu. Jadi ini delta energi vibrasi lebih, kalau mau lebih lengkap lagi, jadi energi dalam sama dengan, kita tulis di sana aja lah ya. Udah, ini jawabannya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, pada suhu 0 Kelvin itu adalah energi elektronik ditambah ZPE yang cuma setengah Hanu tadi. Kalau pada suhu tinggi, energi elektronik tambah ZPPE tambah energi translasi tambah energi rotasi tambah delta energi vibrasi. Gitulah kira-kira ya. Kamu bisa menyebutnya apalah ya. Nah, ini semua disebut sebagai thermal correction tadi, gitu ya. Jadi ini ZPVE tidak termasuk thermal correction. Thermal correction itu hanya energi translasi tambah energi rotasi tambah energi vibrasi di luar ZPVE, selain ZPVE ya, apalagi. Ini disebut apa jadinya? Disebut coba ada apa? Energi apa? Ada yang buka mic tadi. Disebut energi apa? Jadi ZPVE yang setengah hanunya itu dicoret. Jadi tinggal eh, ada yang udah jawab di sini. Iya, betul Elisa. Ya, jadi energi termal. Tapi energi termal selalu konotasinya ini ya, makroskopik ya sebetulnya ya. Tidak melihat detail di tingkat molekul. Jadi itu istilah makroskopik sebetulnya. Nah, jadi kalau mau lebih lebih jelas lagi, kita bisa lihat sekarang masuk ke ini energi entalpi nggak sempet ya. Jadi ini eh, dan energi dalam dulu aja lah. Nanti entalpi baru di halaman berikut. Nah, ya. Jadi, nah sekarang entalpi dan
entalpi, entropi, karena ini penting di outputnya ada soalnya ya. Jadi akhirnya sebelum entalpi ya, kita pakai eh, pengantar sebelum ke entalpi kita buat ini dulu. Kita buat semacam tabel. Cuma tabelnya bisa dibuat nggak nih? Kolomnya dua saja, row-nya sementara dua lah. Nah, jadi di sini kita buat ini di tingkat submikroskopik, ini di tingkat makroskopik, gitu ya. Di tingkat submikroskopik disebutnya energi elektronik, termasuk elektron ikatan, ingat ya, bukan hanya atom-atom ketika dia masih terpisah kan. Jadi elektronnya elektron lengkap. Secara makroskopik disebutnya apa? Ini kamu harus pikirkan. Yang kedua ada energi di submikroskopik di tingkat atom molekul ada energi translasi, vibrasi, dan delta. Salah, rotasi dulu kita tulislah. Rotasi dan delta vibrasi. Masih ada vibrasi sudah paham ya tadi yang saya maksud, yaitu vibrasi tapi setengahnya nggak dihitung. Jadi kalau kita dia naik ke tingkat ketiga, energinya kan V plus setengah, jadi tiga setengah anu. Yang dimaksudkan ke sini, dimaksud dengan delta vibrasi bukan tiga setengah anu itu, tapi cuma tiga anu ya, tiga anu itu kenaikannya ya. Secara makroskopik saya sudah sebut tadi ini namanya energi termal. Kalau ini energi apa coba? Silahkan isikan pakai ini lagi ya, short answer lagi. Jadi ini singkat sekali cuma dua kata, energi anu. Tulis nama juga, silahkan. Ini nih mengisi titik-titik di tabel ini. DG, ada yang bilang lagi, ada yang bebas chips. Itu apa? Coba pikirkan. Nah, ini kita usah supaya cepat kita nanti ke senyawaan organik. Nggak usah tunggu yang lain lah. Ini udah ada satu orang yang benar. Energi kimia. Kalau bahasa saya sejak SMP, itu energi kimia. Hasil rotasi dengan delta vibrasi. Yang terlupakan adalah biasanya kalau semakroskopik orang cuma bicarain dan ini aja. Udah dua ini, dua macam. Yang terlupakan bahwa yang tidak terwakili di makroskopik tidak ada namanya yaitu ZPVE. Jadi vibrasi yang minimal itu ini nggak ada namanya di makroskopik. Ya, udah ada padanannya lah. Nah, ini jumlah ini semua seperti saya sebut tadi itu menjadi energi dalam. Paham sekarang ya? Semakin paham mudah-mudahan. Oke. Nah, sekarang gimana saya bisa nulis di sini? Nggak ada yang bisa ditulis. Wah, repot nih. Udah ketimpa sama ini tidak ada. Saya kasih kotak teks saja. Oke. Nah, selanjutnya entalpi sekarang masuk ya, entropi dulu. Entalpi nggak apa entalpi. Entalpi rumusnya sangatlah sederhana di itu tidak usah pakai Sokrates lah. E tambah PV dengan
H adalah entalpi, E itu yang dimaksud E itu di situ adalah energi dalam pada suhu kamar ya. Sedangkan P apa? P apa cepetan? Chat P P apa? Ya, betul Sabika. Sebi ya aja panggilannya. Jadi tekanan, sedangkan V itu volume. Jadi itu ya. Cuma yang menarik adalah ketika kita ini perbesar dulu aja lah. Jadi ya, yang menarik adalah jika besaran H dan E ditulis eh, dalam satuan kilojoule per mol, ya misalnya nih ya, misalnya sudah kilojoule, maka rumus bisa berubah sedikit, bisa dituliskan sebagai H sama dengan E tambah RT. Mungkin akhirnya dibagi 1000. Nantilah. Sekarang kita lihat. Tahu alasannya? Sebab PV sama dengan nRT. Kalau sudah per mol, N-nya kan satu. Kalau N-nya satu, akhirnya PV sama dengan RT kan ya. Jadi rumusnya sederhana sekali untuk menghitung ini. Kalau di dalam komputasi gini aja memang dia. Yang hitung rumit adalah energi dalam ini. Ya, energi dalam ini hitungannya rumit. Yang sudah saya bahas tadi. ZPVE tambah energi elektronik. Nah, energi elektroniknya harus secara kuantum lagi. Perhitungannya luar biasa pusing. Tambah apa tadi? Thermal ya. Tambah kalau suhu naik. Rotasinya nambah. Nambahnya berapa banyak? Nah, itu harus ada ilmunya. Yang ilmunya disebut termodinamika statistik sebetulnya. Untuk menghitung seberapa besar sih naiknya itu akibat dia mental ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Ini apa coba? Kok ada muncul itu? Itu jika R-nya adalah sama dengan 8,314 Joule per Kelvin. Oh, gitu kan. R-nya kalau kita pakai yang itu yang kita kenal lah. Jadi bukan tambah PV, bisa ya perhitungannya disederhanakan tidak tambah PV tambah tapi tambah RT pakai persamaan keadaan gas ideal. Yaitu tadi ini ya. Ya itu. Tadi pertanyaan saya apa? Kok ada angka 1000 di situ? Hmm? Nanti kita ngelihat itu ya thermal correction di itu di mana di Orca itu seperti apa. Ada yang sudah nulis di chat bagi bukan karena milimol bukan. Gampang sebetulnya. Tinggal lihat ini dengan ini, ya kan? Jadi apa? Kalau dalam satuan per mol, maka kita bisa PV sama dengan nRT, N-nya satu karena N-nya 1 mol. Tapi ini nanti dibagi 1000 karena R-nya ini masih dalam satuan Joule per kilomol. Padahal delta H dengan delta energi dalam, delta U kalau di buku-buku yang lama ya. Tapi buku baru selalu akhirnya jadi E saja energi dalam. Itu biasanya datanya di textbook kimia fisik juga dalam kilojoule per mol. Ini jadi cuma sekedar dari joule ke kilo. Ya, oke. Iya betul Miska. Ya, jadi konversi. Nah, sekarang kita masuk ke anorganik saja. Ini kayaknya sudah selesai. Tapi sebelum ke anorganik, tugas Anda adalah melakukan perhitungan sampai dengan frek ya untuk semua molekul dalam reaksi termokimia yang disebut di awal ya. Nah, itu
Kalau bisa sih minggu depan sudah selesai. Ini kemarin tidak saya wajibkan untuk selesai hari ini karena tracknya saya anggap waktu itu belum mendalam ya, belum tuntas. Nah, eh sebentar, tadi apa yang ingin saya sampaikan? Oh, output ya, ya. Sebelum ke anorganik kita lihat. eh nah, kita coba melihat output ya. Ini gimana sih untuk ngilangin? Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, IKK 2026. Oke, kita lihat. Misalnya kita LS, tapi pakai LS min R, artinya sampai subtopik ya, tapi eh salah. Track itu Grab. Ya. Siapa saja yang sudah ngitung frag. Misalnya ini Sekar Ayu sudah nih. Bagus. Saya coba ya buka yang punya Sekar Ayu ya. CD Sekar Ayu. Di sini ada metanol, ada metanol. Ada yang fragnya di dalam rupanya ya. CD metanol saja misalnya. Oh enggak. Fragnya tadi ada di mana ya? Nih. Oh, Sekar Ayu frekuensi. Oh, oke. Ada Pak CD frekuensi, ternyata ada folder frekuensi di dalamnya ada metanol dan sebagainya ya, bagus bagus. Jadi ini kita CD metanol misalnya, lalu kita lihat outputnya. Ternyata kamu sudah buat nama outputnya metanol frag out, bagus. Jadi mbak walaupun bisa saja tetap pakai orca out ya. Nah ini hasilnya kita lihat pakai tail dulu aja untuk lihat apakah ini sudah selesai dengan baik. Tail, baik itu ada orca terminated normally. Gila, yang cuma 1 menit 8 detik ya. Metanol cukup kecil ya. Eh, cuma semenit. Ini luar biasa. Saya dulu berjam-jam ini. Oke, kita pakai les. Kita cari. Kita, oh ini kan tidak dioptimasi lagi. Kita lihat dari perintahnya di awal nih. Saya tunjukkan. Perintahnya di awal adalah ini. Mana? Input file nih kan. Perhatikan di sini B3LYP teorinya ini adalah fungsi gelombangnya ada frag. Tapi ini sudah di copy dari yang hasil yang OPT ya. Iya, Lalu Pak. betul ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita cari eh, garis miring SCF energi atau total SCF energi. Kita tekan N ya, next next. Loh, iya cuma sekali, betul. Karena tidak ada optimasi. Kalau optimasi kan berkali-kali. Jadi ini langsung ini sudah selesai nih. Cuma ada satu, pattern not found katanya. Tidak cuma ini. Jadi perhatikan bahwa outputnya adalah ini ada energi elektronik, SCF energi ya. Lalu di sini ada tingkat-tingkat energi orbital yang sudah saya bahas sebelumnya ada molekul orbital, tapi yang unik dari output ini adalah adanya frekuensi nanti di bawah atau di atas ya. Coba kita lihat. Di bawah HCF energi atau di atas NSF energi. Nah, ini apa nih? Density. Kita garis miring frek aja. Ada nggak? Nah, ini di bawahnya memang. Perhatikan untuk metanol atomnya berapa? CH3OH. 6 ya. CH3OH ada 6 atom. 6 pakai rumus 3N-6. 3 kali 6, 18. Dibagi orangnya 6, 12. Coba kita lihat. Betul nggak ini 12? Frekuensinya. Betul kan?
12 dari 6 ke 17. Jadi 17 kurang 5 kan 12. Lalu ini apa? Nah, ini orka jeleknya kalau Gaussian ini tidak ada, ini udah dihapus. Kalau ini ada ini. Apa itu coba? Nol, karena nol itu tidak menghasilkan vibrasi. Itu maksudnya translasi 3 biji, kok cuma sampai 5 ya? Karena ada dari nol itu kan. Ada translasi 3 modus, ada rotasi 3 modus. 3n-6 itu. Jadi ini mewakili rotasi dan translasi sebetulnya. Tapi dia karena tidak dalam bentuk energi vibrasi, jadi nol gitu kan. Dari sini yang benernya tuh yang ini jadinya. Ya, paham ya? Normal mode sudah paham ini normal mode. Terus berikutnya adalah setelah frekuensi ditemukan, ada spektrum IR. Ini bisa divisualisasikan nanti spektrum IR-nya ya. eh ini frekuensinya tadi kan. Lalu nanti intensitasnya bisa dihitung intensitasnya. Jadi misalnya ini nanti rendah sekali puncaknya, hampir nggak kelihatan atau malah nggak kelihatan. Apalagi ini. Tapi ini 117, ini puncak paling besar untuk frekuensi 407. Itu puncak-puncak itulah yang dari spektrum IR ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, nih inner energi. Ini inner energi nih. Energi dalam. Energi dalam itu ada energi elektronik ya. Ini energi elektronik. Ada zero point energi ya. Ini diterjemahkan ke bagusnya kilojoule per mol, mestinya pakai satuan internasional ya. Ini masih kilokalori per mol, nggak apa-apa lah. Lalu ada thermal vibrational correction, ada thermal rotational correction, ada thermal translational correction. Perhatikan, total thermal energi ini yang konsepnya beda dengan konsep kita yang dibahas. Jadi saya harus tulis di sini supaya Anda ingat. Jadi dalam kimia fisik, energi thermal itu adalah energi vibrasi, translasi duluan lah. Translasi tambah rotasi tambah kenaikan vibrasi ya, atau delta vibrasi dari yang setengah nol. Gitu kan? Ini energi thermal. Tapi dalam orka sebagai energi thermal adalah sama dengan energi dalam pada suhu kamar. Jadi jadi supaya jangan bingung nanti. Padahal thermal itu sehari-hari thermal itu cuma yang akibat suhu saja. Coba lihat output ini. Ini energi thermal nih. Coba lihat ininya angkanya. Kalau energi thermal kan cuma ini tambah ini mestinya. Mestinya 0,003 sekian. Ya, ini malah 115 karena sudah dijumlahkan dengan energi elektronik. Jadi jangan kacaukan antara apa yang tertulis di Orca, ya kita terima saja lah Orkanya ngomongnya caranya gitu ya. Tapi dalam umumnya apa, kimia fisik, textbook itu thermal energi bukan ini mestinya. Tapi cuma jumlah 3 ini. Oke. Lalu jumlah 3 itu di sini apa dong? Ini dari mana coba? Coba kamu perhatikan. 0,0032 itu apa coba? Segini. Hmm? Halo, halo. Ini kira-kira dari mana nih? Silakan. Ya, biar sambil mikir. Vibrasi, rotasi, translasi di total betul, Albertus. Ya, jadi ini yang akhirnya gitu. Jadi mungkin saya harus tulis sedikit di sini. Dalam kimia fisik, ini mungkin dalam bentuk tabel aja lah biar jelas supaya kamu tidak bingung antara istilah yang sebetulnya dikenal di kimia fisik dengan istilah
ini. Jadi ini kita buat di sini. Bisa nggak ini di insert lagi tabel? Tabel ada di insert. Gak ada insert. Apa di sini aja di dalam sini tabelnya? Gimana cara buat tabel tadi? Saya kok lupa. Di sini. Oh, bukan. Ada yang tahu? Ini saya tadi bisa kok. Sekarang malah jadi lupa. Di sini, insert tabel. Nah, coba insert tabel aja lah. Jadi, kolomnya dua. Ini benar barisnya. Insert. Oh, langsung muncul di atas sini. Ya sudah, ini kita pindahin ke bawah sini. Supaya kamu tetap paham konsep-konsepnya. Jadi kalau misalnya di dalam kimia fisik, dengan ini yang tertulis di Orca ya. Dalam kimia fisik disebutnya thermal energy. Nanti bisa kita lihat yang ini. Ini ya, total thermal energy. Total, oh di sini. Dari Orca ya. Orca itu disebut total thermal energy. Kalau di sini, kalau ini mestinya sudah energi dalam pada suhu tinggi. Karena vibrasinya udah ikut. Ini yang tinggi ini maksudnya 200, kebetulan yang dihitung pada 298 ya. Kamu bisa ngitung sebetulnya pada suhu kamar lah. 298 Kelvin. Namanya itu energi dalam apa total energi disebut padahal energi dalam. Tapi yang kalau mau energi thermal saja di dalam kimia fisik, di sini namanya apa? Energi thermal di kimia fisik di sini namanya thermal correction, total thermal correction. Ya, total thermal correction. Padahal itulah energi thermal sebetulnya kalau dalam bahasa sehari-hari. Lalu ada di dalam kimia fisik itu yang menarik adalah Orca juga mengenal non thermal correction. Non thermal correction. Inilah yang ZPV itu ya. Jadi ada energi elektronik. Energi elektronik supaya menjadi energi dalam harus ada non thermal correction, itu akhirnya ZPVE tadi. Lalu ada thermal correction. Tapi thermal correction itu sebetulnya energi thermal. Ya. Nah, mudah-mudahan jadi paham ini. Sekarang kita masuk. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke anorganik sekarang. Karena anorganik bisa sebentar karena prinsip-prinsipnya sama, cuma ada yang haus, ada penekanan saja. Silakan, ada yang ditanyakan dulu sebelum ke anorganik. Udah ya, udah jelas ya, mudah-mudahan udah jelas ya. Sekarang kita eh, komputasi anorganik, gitulah kita sebut namanya ya. Eh, Pendahuluan, ini bisa sebentar ini. Yang pertama adalah bahwa prinsip, secara prinsip, perhitungan dalam kimia organik, anorganik, sama saja dengan perhitungan molekul organik ya. Cuma yang membedakan apa? Yang memerlukan perhatian adalah eh, multiplisitas. Ini jangan sampai salah ya. Jadi itu sebetulnya yang membedakan dalam kimia anorganik. Selain itu, yang juga perlu dicatat atau diperhatikan, tidak semua zat anorganik berbasis molekul. Misalnya, yang berbasis molekul, misalnya yang molekul itu misalnya senyawa anorganik seperti air misalnya ya. Kalau etanol kan organik ya. Lalu amonia itu kan berbasis molekul. Lalu SF6 misalnya gitu. Tapi ada
kompleks anorganik. Ini jelas ini yang non molekul. Karena kompleks anorganik itu berupa umumnya senyawa ion, bukan senyawa molekul. Ini istilah lainnya senyawa molekul ya. Nah, senyawa ion, ion itu bukan molekul. Ion nanti ada plus, lalu min, nanti sebelahnya ada plus lagi, ada min lagi. Kan tidak bisa kita bilang NaCl itu suatu molekul. Karena di sebelah Na ada Cl, di sebelah Cl ada Na lagi. Yang berulang. Dan Na ke Cl dengan Cl ke Na jaraknya sama. Beda dengan HCl. Kalau HCl berbasis molekul. Kenapa? HCl dekat. Cl ke H yang berikut lebih jauh kan? Mudah-mudahan paham. Ya. Jadi ini non-molekul. Nah, non-molekul inilah yang sering disebut sebagai sistem periodik. Ya, bukan tabel periodik. Ingat, tabel periodik mah itu yang ada di dinding kelas di SMA itu ya. Dari hidrogen, helium, dan seterusnya. Kalau sistem periodik itu sistem yang berulang. Plus min, lalu min plus lagi, plus min lagi gitu kan ya. Jadi itu sebetulnya non-molekul. Nah, sehingga kalau kita ngitung, kadang-kadang ini tidak bisa terwakili dengan perhitungan yang biasa, tapi kalau yang ini bisa, ya, yang itu bisa. Sehingga untuk yang ini, khusus untuk molekul, apa? Molekul ini ya, komputasi molekul, sistem yang berbasis molekul gitu aja ya. 100% identik dengan sama dengan perhitungan organik yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kalau komputasi sistem periodik, kadang bisa disarankan untuk misalnya membandingkan kestabilannya atau semacam, bisa dimulai dengan hitungan bukan sebagai senyawa, tapi ion. Misalnya ion kompleks. Jadi maksudnya begini, kalau kita disuruh menghitung, ini contoh ya, kita misal menghitung K4, Fe K4 atau berapa? FeCN6 itu Fe-nya 2 plus misalnya, Cn-nya -1 masing-masing jadi -4. K4 betul ya. Fe dalam kurung Cn misalnya, dalam kurung 6 kali. Maka bisa dihitung bukan sebagai ini secara keseluruhan karena ikatan ionnya malah karena ekstrim muatannya itu kadang-kadang jadi tidak tidak bisa dihitung dengan menganggapnya sebagai molekul. Tidak akurat lah jadinya. Akhirnya bisa dihitung ion Fe, Cn, misalnya untuk menghitung kestabilan. 6 saja jadinya. 4 min ya. Ini 6 ke bawah, 4 min ke atas ya. Nah, jadi bisa dihitung. Kita ngitungnya ini saja nanti kalau ingin memahami sifat-sifat apa sifat-sifat spesi kimia anorganik ya. Untuk spesi kimia anorganik, spesinya tidak dalam bentuk molekul. Bukan ini yang dihitung, jadinya, tapi ini. Berbeda dengan yang tadi air, amonia, SF6 ya sama-sama saja lah. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh multiplisitas. Singkatannya adalah mu. Multiplisitas ya. Tapi momen dipol mu juga. Jadi ini harus jangan ketukar-tukar ya. Jadi ini adalah multiplisitas sudah kita bahas sebelumnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah untuk molekul yang tadi kompleks besi ya, besi multiplisitas bisa harus dipertimbangkan dengan matang. Misalnya ini saya salin saja yang dari sini ya. Ini misalnya
Saya copy saja ke sini. Misalnya ini dengan ini. Di mana yang ini kita ganti jadi CL. Nah, pertanyaannya, nanti kalau misalnya kita masukkan ke input file seperti ini, misalnya. Oh ya, entalpi itu saya sudah bahas tadi ya, secara singkat ya. Entalpi itu nih yang di dalam pada suhu kamar itu di ini kan ditambah RT ya, tambah RT dibagi 1000 karena kilojoule. Nah, saya coba eh, melihat les metanol misalnya rek INP misalnya inputnya. Nah, inputnya kan begini. Perhatikan di sini bintang XYZ itu formatnya koordinat kartesian. Di sini kan muatannya udah jelas. Ini satu. Nah, pertanyaan saya ya, saya ingin copy ini. Lalu Anda pilih untuk khusus baris itu, ini kita harus edit seperti apa ini di bagian baris itu. Ininya harus diganti apa? Silahkan Anda tulis di chat, gampang kan? Ganti apa? Silahkan Anda tulis. Angka nolnya itu harus diganti apa? Gampang ya? Ya, betul kan? Johan hati-hati, minnya jangan lupa ya. Jadi min 4. Jadi ini juga sama, min 4. Sekarang ininya sekarang, multiplisitasnya. Berapa untuk FVCN 6, berapa untuk FVCL 6? Silahkan. Sini saya hapus dulu lah. Nanti kita isiin ini angka untuk multiplisitas. Ini kok jadi 20 orang, ada satu keluar. Silahkan, multiplisitas. Muatannya min 4, multiplisitasnya berapa? Belum ada yang bisa menghitung. eh konfigurasi elektron. Lalu Fe12 ya. Fe-nya dulu kamu cek, lalu Fe12. Iya, ini ada yang menjawab. Satu. Khairini. Ya, betul satu. Yang ini. Sekarang pertanyaan berikutnya yang ini berapa? Coba yang sekarang, coba dijawab untuk yang kedua. Ironisa betul. Sebi juga betul ya. Jadi kalau ini nak 5. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, kita lihat konfigurasi elektron. Elektronnya Fe2+ gitu kan ya. Itu adalah 1s2, duanya harus ke atas ya. 2s2, 2p6, terus 3s2, terus 3p6. Setelah 3p6, 4s dulu, S2, lalu 3D 6 karena semuanya 26 elektron. Silahkan Anda periksa. Begitu kan?
Itu sorry, ini salah. Ini adalah konfigurasi Fe. Tapi konfigurasi elektron ini Fe2+, itu berbeda. Dia keluar apa duluan? Yang keluar dari D atau dari S? Gimana? Untuk menjadi ion, keluarnya dari D atau S? Kan, tulis di chat lah, biar kamu tetap mendengarkan. Ini kan melepaskan dua elektron nih. Dua elektronnya di elektron yang mana? Gitu maksudnya. Silahkan. Nggak ada yang di chat menuliskan. Pertanyaan saya gini, apakah elektron keluar dari sini atau dari sini? Iya betul, Johan. Jadi ini menjadi apa? Kalau Fe2+ kan tinggal ininya dinolkan jadinya ya. Nah, jadi ini nol. Tadinya 4s2 kan. 3d6, akhirnya kita lihat 3d6 itu gimana. Kamu bayangkanlah ya diagram elektronnya. Mestinya ini ada panah atas panah bawah ya. Ini khusus 3D ya. Khusus 3D. Jadi ini berpasangan, lalu ini tunggal, terus gitu kan. Tapi harus ada panah. Itu panah atas bawah, lalu itu panah ke atas semua yang ini. Nah, kalau sianida adalah ligan kuat. Ligan kuat itu menyebabkan ini nanti semua berpasangan. Jadi yang terisi cuma 3 orbital aja. Orbital yang kosongnya dipakai oleh si sianida ini. Makanya satu gitu kan ya. Karena ini semua berpasangan. Tapi kalau untuk FeCl, nah ini lakukan 3D untuk FeCl 6 4 min ya. Ini nanti. Oke. Dia akan begini. Sehingga ini setengah, 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 setengah. Jadi 2. Pakai 2s+1. Mu ingat 2s+1. Sudah saya bahas. Jadi 5. Jadi ini 5 kan. Nah itu aja kehatian-kehatian yang penting yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang penting lagi. Tapi nanti aja menyusul. Jadi ini Anda sudah bisa mulai bekerja untuk menghitung ini. Ya. Nah sarannya adalah coba hitung kompleks di atas dengan multiplicitas 1 dan 5 dua-duanya. Nah, ini menjadi satu pembelajaran nanti. Kita lihat ini satu, nggak coba ganti 5. Nanti Anda bisa memikirkan mana yang sebetulnya yang energinya lebih rendah. Gitu ya. Nanti dari pengalaman itu Anda jadi lebih paham tentang kestabilan kimia anorganik. Saya kira itu. Jadi perhitungannya tugas Anda ya. Tinggal buat input filenya dan sebagainya. Yang satu FeCl6, yang satu FeCl6. Kita yang sederhana dulu saja lah untuk pembelajarannya. Multiplicitasnya nanti walaupun ini kita tahu satu, tapi kita coba dua-duanya lah. Satu dicoba, 5 dicoba. Ini juga. Jadi artinya ada 4 perhitungan. Kalau waktunya cuma 1 menit, ya pasti lama ya. Fe elektronnya banyak sekali ya, 26. Pasti lama, lebih lama. Cuma tetap aja di bawah sejam mungkin ya. Kita lihatlah nanti waktunya. Nah, minggu depan saya harapkan selain yang termokimia sudah selesai, ini sudah dicoba ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan beberapa catatan saat mengenai yang anorganik ini. Satu, bahwa anorganik itu tadi sudah dipakai, sudah ada 2 macam yang saya angkat, yaitu yang molekul dengan yang berupa senyawa ion. Ya. Yang kedua,
Bahwa senyawa organik itu sebetulnya tidak cuma kompleks dan senyawa seperti SF6, amoniak, metanol nggak termasuk ya itu dianggap organik dan sebagainya. Ingat, anorganik juga mencakup oksida-oksida ya. Jadi oksida itu menjadi penelitian yang agak berbeda dengan molekul, beda juga dengan ion tadi. Ya, padatan oksida. Terus bisa juga lebih jauh lagi, bukan oksida tapi logam itu sendiri. Ada pengotor misalnya dan sebagainya. Ya, jadi macam-macam sebetulnya. Itu sebagai catatan penutup saja bahwa ini baru sebagian saja karena ada oksida, ada dan sebagainya. Dan ketika ukurannya nano, kadang-kadang punya fungsi macam-macam, kayak nano katalis dan sebagainya ya. Jadi ini dengan komputasi ini kita bisa merambah ke banyak jenis zat anorganik. Saya kira dua halaman saja dulu kalau untuk yang kimia anorganik. Eh, saya langsung bagikan nanti, terus tautan rekaman nanti malam ya, paling lambat karena biasanya ada proses dulu. Ada yang bertanyakan sebelum bubar? Kalau tidak ada, kita akhiri. Bapak izin bertanya, Iya, Pak. silakan silakan. Pak mau nanya untuk yang UTS, Pak. Ya. Kira-kira bagaimana ya, Pak kisi-kisinya sama Oh, apakah sesuai jadwal atau ya. gimana? Jadwalnya sebetulnya tanggal berapa? Selasa Jadwal depan, resminya? Pak, sesuai sesuai jadwal kita jam 1. Di jam jadwal kita. Kayaknya em, UTS kayaknya semua organik ya. Semua sebelum anorganik gitu ya. Mestinya termasuk pengaruh pelarut. Anorganiknya nanti di ujian akhir saja. Eh, sebentar. Ujiannya enaknya minggu depan atau diundur? Gimana usulan? Sesuai jadwal aja atau kita lakukan di waktu yang berbeda, misalnya minggu berikutnya lagi? Bapak nanti kemungkinan UTS-nya lewat bawa PC, laptop semua masing-masing, offline atau online ya, Pak? Offline, offline. Offline. Berarti kami ikut Sebaiknya waktunya Bapak aja, offline. Pak. Ya, ya, ya. Kalau begitu ginilah, Senin, Selasa depan tanggal 7. Betul ya? Sebetulnya bisa begini, di tahun-tahun lalu itu ada yang offline, ada yang online. Yang online-nya itu akhirnya ada prakteknya gitu kan ya. Hmm, jadi harus ada komputer dan sebagainya. Kita desain untuk yang ini mestinya offline dulu lah, karena saya ingin mengecek konsep dasar dulu. Setelah itu baru yang berikut baru lebih praktik ya. Ujian berikutnya baru ada soal praktikum, lalu Anda langsung menghitung sesuai perintah, misalnya coba hitung untuk molekul sederhana apa gitu kan ya. Eh, ada praktek di ujian. Ginilah kita atur saja. Minggu depan kita apa namanya selesaikan yang anorganik dengan tambahan pengaruh pelarut dulu ya. Jadi kita ujiannya kita undur jadi tanggal 14 saja ya. Oke, Pak. Oke Pak, ya. sama mau nanya lagi, Pak. Ya, Yang Notepad plus di molekul senyawa Avogadro kan misalkan coba yang asam gikolat ya, Pak. ya, Itu kan ada urutannya dari bawah, dari atas ke bawah itu kan ada O, C, dan H. Dan kita ya. tahu dia O ini milik CO rangkap,
TOO yang di bawah itu milik COH atau gimana itu dari mana ya Pak? Dengan molekul Avogadro yang ketika Oh, melihat optimasi geometri Pak, yang di Notepad++. oke. Kita harus melihatnya di gambarnya nanti dikasih nomor. Kamu tahu Avogadro cara memberi nomor? Itu Pakai adalah cara label itu enggak sih Pak? iya label betul betul label. Berarti misalnya kan dia dari kalau di optimasi geometri itu kan dari atas ke bawah ya Pak. Terus di Ya, kolom satu, kolom 2, 3 itu kan X, Y, Z ya Pak. ya, Nah, itu urutannya dari atas itu apakah label satu, betul. Yang o paling atas satu, itu o satu, dua, o lalu tiga, dua, Oh. betul. Jadi nanti di dalam gambarnya di Avogadro minta untuk kasih label kan. Nanti ada atom satu, atom dua, atom tiga sampai atom berapa belas misalnya gitu kan ya. Nah, penomoran itu sesuai dengan urutan di Notepad++. Gitu Oke ya. Pak, makasih Pak. Oke. Ya, saya kira itu dulu. Jadi sampai ketemu minggu depan. Ujiannya lebih baik kita undur saja ke minggu berikutnya lagi. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Makasih Pak. Yuk, mari. Makasih, Pak. Yuk, end meeting ya. Yuk.